Oke, kita mulai teman-teman semuanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok SMAN 7 Malang akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami bersama guru pamong kami menggunakan metode Where2. Baik, selanjutnya. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh rekan saya. Baik, langsung saja. Yang pertama kita ke konsep pertama dari Where2 yaitu W. Maksudnya W adalah Where and Why. Where and Why maksudnya adalah peserta didik memahami kemana dan mengapa tujuan pembelajaran dilaksanakan. Dan berdasarkan hasil dari wawancara bersama guru pamong kami, Pak Misianto, beliau mengatakan bahwa pertama dalam merancang rancangan pembelajaran itu harus mengikuti dan memahami silabus dan kurikulum yang sedang berlaku. Berarti silabus dan kurikulum apapun itu yang sedang berlaku sekarang itu harus dipahami dan ditaati dan dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam membuat sebelum merancang pembelajaran. Setelah itu, dalam merancang pembelajaran, harus memperhatikan kemampuan awal peserta didik agar pembelajaran sesuai dengan setiap peserta didik. Komentar ini juga didukung oleh beberapa artikel atau beberapa literatur yang telah kami cari bahwa pentingnya dalam mencari tahu kemampuan awal peserta didik, karena dengan mengetahui kemampuan awal setiap peserta didik, kita bisa memberikan porsi yang tepat bagi masing-masing peserta didik tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, dalam merancang unjuk kerja perlu diperhatikan elemen apa yang sedang diajarkan dan memperhatikan kemampuan peserta didik sehingga unjuk kerja yang dirancang sesuai dengan peserta didik. Jadi di sini harus diperhatikan elemen apa yang akan diajarkan kepada peserta didik. Contoh misalnya dengan materi naratif teks, misalnya elemennya adalah speaking, jadi unjuk kerja yang dipilih itu harus sesuai untuk mengukur kemampuan speaking siswa, misalnya dengan storytelling. Next slide. Baik, konsep kedua ada H, hook the student. Maksudnya hook the student adalah bagaimana cara menarik minat dan perhatian peserta didik. Menurut guru pamong kami, dalam menarik perhatian peserta didik perlu diperhatikan bahwa pengajar itu harus tetap berperan hanya sebagai fasilitator. Di sini membuktikan bahwa pembelajaran yang telah dilakukan itu sesuai dengan silabus dan kurikulum. Sehingga maksudnya sebagai fasilitator adalah guru itu hanya memberikan umpan atau pengetahuan awal. Sehingga nanti peserta didik akan mencari tahu sendiri atau memahami sendiri materi yang akan diajarkan. Jadi, sebelum memberikan pengetahuan awal, diperhatikan dulu pengetahuan awal yang diberikan harus bisa memotivasi peserta didik untuk mencari tahu atau memahami materi tersebut. Baik, next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, bagian selanjutnya adalah I, kependekan dari Explore, Equip, and Experience. Ini merupakan tahapan di mana guru akan memberikan dan memfasilitasi peserta didiknya dengan berbagai pengalaman dan aktivitas pembelajaran sedemikian rupa sehingga peserta didik ini bisa mencapai dan memenuhi tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan di tahapan yang sebelumnya. Nah, menurut Bapak Misianto, guru pamong kami, berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, salah satu cara yang dapat diupayakan oleh guru untuk mendukung dan mendorong peserta didik dalam mengeksplorasi ide-ide mereka dalam pembelajaran adalah dengan memberikan pertanyaan pemantik yang menarik. Pertanyaan pemantik yang menarik ini akan membangkitkan minat, perhatian, serta rasa ingin tahu peserta didik terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan. Apa sih pertanyaan pemantik ini? Pertanyaan pemantik ini menurut Destriana adalah pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dan diberikan oleh guru kepada peserta didik untuk menggali dan membangun ingatan peserta didik terkait materi yang akan diajarkan. Nah, apa pengaruhnya pertanyaan pemantik ini terhadap pembelajaran? Seperti itu, berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Destriana, pelaksanaan atau penerapan dari pertanyaan pemantik dalam pembelajaran ini
berhasil menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif melalui meningkatnya kemandirian, rasa ingin tahu, dan rasa percaya diri peserta didik saat berpartisipasi dalam pembelajaran. Slide selanjutnya. Lalu dalam wawancara yang kami lakukan, guru pamong kami, Bapak Misyanto, juga mengemukakan bahwa cara lain yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi ide-ide dari peserta didik dalam pembelajaran adalah dengan melaksanakan kegiatan ice breaking. Nah, kegiatan ice breaking ini dipercayai dapat memecah kejenuhan yang muncul pada diri peserta didik dan mengembalikan fokus mereka pada pembelajaran. Kegiatan ice breaking sendiri merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan kecanggungan dan keheningan saat pembelajaran, sehingga peserta didik ini dapat kembali fokus dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Ini adalah pendapat dari Izzatun Nida. Lalu, kapankah kegiatan ice breaking ini sebaiknya dilakukan dalam pembelajaran? Menurut Sa'diyah dan Suhaimi dalam jurnal mereka, kegiatan ice breaking ini dapat dilakukan atau diberikan di awal, di tengah-tengah, maupun di akhir sesi pembelajaran dengan tujuan agar peserta didik tidak mudah merasa bosan dalam kegiatan pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Lalu apakah kegiatan ice breaking ini memberikan pengaruh terhadap pembelajaran peserta didik? Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sa'diyah dan Suhaimi, penerapan ice breaking dalam pembelajaran ini berhasil meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik sebesar 72,7%, sehingga dapat dikatakan sangat efektif dalam meningkatkan dan menjaga konsentrasi atau fokus peserta didik dalam pembelajaran. Lalu dalam survei yang dilakukan oleh Izzatun Nida juga 53,3% peserta didik setuju dan 40% peserta didik lainnya sangat setuju bahwa kegiatan pembelajaran yang mengikutkan atau mencantumkan kegiatan ice breaking di dalamnya ini berpengaruh positif dalam peningkatan konsentrasi belajar mereka. Sekian dari saya, lanjut. Pada bagian ini, kami terdapat rating, revisit, and revise. Untuk bagian rating, kami menemukan 3 poin. Untuk poin pertama, yakni pada bagian rating dilaksanakan pada akhir pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik diajak untuk dapat merenungkan kembali apa yang telah mereka pelajari dan pahami. Poin yang terakhir dari rating, yakni peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya sebelum kegiatan penutup dilakukan. Selanjutnya, yakni pada bagian revisit, kami juga menemukan 3 poin. Yang pertama, memberikan feedback secara umum kepada peserta didik. Kami menemukan literatur yang sesuai dengan feedback, yakni milik Abrar et al. Tahun 2024. Dalam melakukan evaluasi dan pengumpulan umpan balik berguna untuk memahami efektivitas pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, poin yang kedua yakni peserta didik dapat memperbaiki kesalahan tersebut sesuai dengan feedback yang telah diberikan. Poin yang ketiga dari revisit yakni menunjukkan hasil kemajuan peserta didik dengan penayangan nilai sebagai unjuk kerja. Bagian yang terakhir kita pindah ke bagian revise. Begitu pula dengan revise kami menemukan 3 poin. Poin yang pertama yakni memberikan materi pada pertemuan pertama, contohnya pada materi descriptive text. Selanjutnya, merevisi pekerjaan peserta didik melalui pertemuan selanjutnya. Poin yang terakhir dari revise yakni pada pertemuan selanjutnya, peserta didik diminta untuk menyusun teks deskriptif. Literatur yang sesuai dengan penyusunan teks deskriptif ini yakni Indah Purnamasari tahun 2020. Beliau mengatakan bahwa manfaat menggunakan strategi quick write adalah peserta didik dapat meningkatkan tingkat keterampilan menulisnya. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, untuk bagian selanjutnya adalah E, yaitu exhibit dan juga evaluate. Di sini dari hasil wawancara dari kelompok kami dengan guru pamong kami, yaitu dalam memberikan peserta didik feedback untuk mengevaluasi hasil belajar mereka perlu diperhatikan beberapa hal.
menurut guru pamong kami, Pak Misyanto, yaitu kami ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama, tidak selalu memberikan feedback, kemudian memberikan feedback saat unjuk kerja atau saat ujian sumatif saja, dan juga memperhatikan sikap siswa saat diberikan feedback. Nah, berikut adalah artikel yang berkaitan dengan poin exhibit dan juga evaluate, yaitu dari Mardiah, Zahra Maulana, dan Gusmanelli tahun 2024. Nah, pada penelitian ini menunjukkan bahwa umpan balik yang konstruktif dan spesifik dapat meningkatkan motivasi belajar, sementara umpan balik yang kritis atau tidak jelas justru dapat menurunkan motivasi siswa. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa untuk membangkitkan gairah belajar siswa, guru perlu melakukan beberapa langkah seperti memberikan dorongan, menjelaskan tujuan pembelajaran, memberikan reward untuk prestasi, kemudian membentuk kebiasaan belajar yang baik, serta membantu mengatasi kesulitan belajar secara individu ataupun kelompok. Pemilihan metode yang tepat juga menjadi faktor penting dengan metode seperti ceramah, demonstrasi, diskusi, dan juga simulasi yang dapat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Baik, selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin melanjutkan, namun mohon maaf boleh scroll up sekali. Dan slide sebelum ini. Ya. Poin yang dapat kami rangkum berdasarkan wawancara kami dengan guru pamong. Yang pertama adalah bagaimana cara guru mengakomodasi karakteristik dan juga gaya belajar para peserta didik. Berdasarkan informasi dari guru pamong kami, dalam mengakomodasi kebutuhan gaya belajar peserta didik, guru pamong kami terlebih dahulu melakukan asesmen diagnostik sebagai langkah awal dalam memahami karakteristik dan kebutuhan belajar para peserta didik. Oke, hal ini sejalan dengan Sasomo dan Rahmawati di tahun 2023 yang mana menerangkan bahwa asesmen diagnostik merupakan diagnosa awal yang sangat penting dalam implementasi kurikulum Merdeka dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan dasar setiap peserta didik. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik, guru dapat menciptakan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya ada Suwarni di tahun yang sama yakni 2023 menyatakan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan diagnostik dalam kurikulum Merdeka telah meningkatkan kualitas pembelajaran di mata pelajaran bahasa Inggris fase F. Guru dapat merespon lebih baik terhadap kebutuhan individual peserta didik dan mengadopsi pendekatan yang lebih berdiferensiasi dalam pengajaran. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Selanjutnya dari Herazi et al. Di tahun 2023 juga. Dari hasil asesmen diagnostik, guru dapat mengevaluasi kekuatan dan kelemahan peserta didik atau siswa dalam masing-masing keterampilan berbahasa, serta merancang strategi pembelajaran yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Selain itu, asesmen diagnostik juga dapat membantu guru untuk menilai aspek non-akademik siswa, seperti sikap, nilai, dan keterampilan sosial yang juga penting dalam pembelajaran bahasa Inggris. Next. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara guru menghadapi situasi di mana terdapat dinamika yang terjadi atau perubahan yang terjadi di dalam kelas selama proses pembelajaran. Guru pamong kami, Pak Misi, memilih untuk bersikap fleksibel dan adaptif terhadap dinamika yang terjadi selama proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan Fahrudin dan Sari di 2020 yang mengatakan bahwa fleksibel atau guru yang bersikap fleksibel dapat diartikan bahwasanya seorang guru harus mempunyai prinsip baik dalam nilai-nilai maupun pengetahuan, begitupun juga tidak kaku dan mampu menyesuaikan kondisi perkembangan, sifat serta kemampuan peserta didik. Selanjutnya, berdasarkan Afrisa et al. Di 2021 menyatakan bahwa peran guru dalam memberikan motivasi belajar kepada siswa adalah salah satunya dengan menyesuaikan kondisi siswa, tidak membebani siswa, serta fleksibel dalam mengelola pembelajaran. Disambung dengan Nugroho et al. Di tahun 2022 menyatakan bahwa peran guru di era sekarang diharuskan lebih fleksibel dan dinamis mengikuti perkembangan zaman. Ketika guru lebih fleksibel, maka peserta didik akan lebih mudah menerima pesan dari guru.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah O, yakni organize. Nah, hasil wawancara kami yakni dalam pengembangan dan memperdalam pemahaman peserta didik, guru menciptakan proses pembelajaran yang bermakna, yakni pembelajaran yang sesuai dengan standar pendidikan nasional. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengenai standar pendidikan nasional. Disebutkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Lalu poin kedua adalah supaya suasana belajar lebih efektif, menyenangkan, dan meminimalisasi kesalahpahaman pemahaman siswa dalam pemahaman materi, guru pamong kami mengatur dan mengurutkan pengajaran sesuai kemampuan dan kondisi peserta didik. Hal ini sejalan dengan Alfian tahun 2016 yang menyatakan bahwa agar setiap peserta didik dapat belajar secara optimal dan proses pembelajaran menjadi efisien, guru memerlukan strategi yang baik dalam mengondisikan kelas. Poin terakhir yakni keterampilan guru dalam mengelola kelas sangat dibutuhkan untuk menciptakan pembelajaran interaktif di mana guru selalu melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran sebagai upaya meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Hal ini dijelaskan oleh Zainuddin pada tahun 2023, yakni pengelolaan kelas juga didefinisikan sebagai keterampilan yang perlu dimiliki oleh tenaga pendidik untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengatasi gangguan dalam proses belajar mengajar. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami peroleh untuk mendukung hasil wawancara kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.